tangan dan utusan dari Timor dan datang ke sini dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan Pak dosen yaitu tugas mata kuliah negara dan masyarakat sipil, yaitu datang untuk mewawancara Kapolri di Komisi Melaka tentang kegiatan apa saja yang kami lakukan atau berdirinya itu Melaka ini seperti apa. Dari awal kegiatan kita mulai ini sudah buat wawancara biasa, wawancara singkat saja. Ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan ke kakak punya komunitas Fitur Melaka ini seperti apa. Untuk selebihnya kalau bisa kakak persilakan untuk memperkenalkan nama dan terus jabatan di komunitas ini, peran yang ada di dalam komunitas ini seperti apa. Silakan, waktu yang sangat pendek. Selamat pagi khusus untuk adik-adik. Saya panggil adik karena saya sudah umur 41. Ya, Terima kasih adik dari Unimor. Ini kesempatan ketiga. Yang pertama karena kami pernah wawancarai dari Solo, ada satu LSM ilmu sosial politik, dia kerjasama dengan LSM. Yang kedua kemarin anak-anak dari Undana sama sosial politik juga. Hari ini dengan adik-adik dari Unimor, terima kasih kesempatan dan waktu. Saya berterima kasih atas kedatangannya dan melibatkan kami komunitas Fitur Melaka, komunitas transgender, yang mana komunitas itu suatu komunitas yang terpinggirkan, terpojokkan, karena dalam lingkaran LGBT. Jadi di sini saya sebagai ketua komunitas Fitur Melaka, kami punya struktur kepengurusannya jelas, dan kami bersatu dalam komunitas ini dari 2010. Dan susun. Pertanyaan sudah ada. Baik, saya jelaskan ya dulu. Nanti Nanti kami berbicara. Saya kembali ya ke komunitas Fitur Melaka. Karena kami itu berada dalam satu yayasan yang mengumpulkan LGBT. Itu yayasannya Yayasan IMOF. Dia ada di provinsi Independent Mouth of Floromor, di mana dia merangkul semua komunitas. Di LGBTIQ-nya itu ada 5 komunitas di dalam. Jadi dia mengurus per divisi. Divisi transpuannya ada, divisi lesbi ada, divisi gay-nya ada. Jadi ada pos-posnya begitu. Tapi ada dalam satu lingkaran IMOF. Kami di komunitas Fitur Melaka membuka diri kalau memang ada yang mau ditanyakan tentang apa itu kami, hari ini kami bersedia. Terima kasih kakak. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya yang lebih lanjut. Itu ada susun beberapa pertanyaan di sini. Itu pertanyaan pertama, bagaimana sejarah berdirinya komunitas Fitur Melaka? Berdirinya ya. Sejarah berdirinya Fitur Melaka. Untuk membangun suatu komunitas transgender sangat susah.
karena di samping tidak diperlukan pun, kalau dibilang tidak diperlukan karena di mata pemerintah kan kita belum diakui, dan memang kita tidak membutuhkan untuk diakui, hanya mengakui untuk keberadaan. Dan puji Tuhan di NTT kita masih ada pada ruang aman. Saya membantu komunitas Pikun Malaka di kabupaten. Saya di Malaka 2006. Jadi saya membentuknya 2010. Dengan berjalannya waktu sampai 2021 baru kami mendapatkan surat ketetapan terdaftar pada pemerintah. Pengakuan, artinya pengakuan dari Ya. pertanyaan berikut terhadap apa tujuan dari berdirinya komunitas Pikun Malaka? Tujuannya seperti apa? Komunitas Pikun Malaka. Tujuan kami membuat satu komunitas itu untuk membina bukannya untuk masyarakat luas, tetapi untuk komunitas. Keberagaman gender khusus transpuan. Tujuan kami membentuknya supaya bisa melatih, membina, mendidik, karena hanya dalam komunitas itu anak-anak yang tergabung dalam transpuan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Lalu apakah di dalam komunitas Pikun Malaka ini ada sebuah struktur yang jelas dalam istilah, sebuah struktur Pada yang pengurus? Ya, pada pengurus. Apakah ada nanti saya minta izin untuk foto agar karena ini juga termasuk dalam bagian dari pertanyaan. Lalu ini sumber pembiayaan dari lembaga Pikun Malaka, misalnya melakukan sesuatu di luar pembiayaan seperti apa, kegiatan di luar kan itu pembiayaannya dari mana? Pembiayaan untuk komunitas itu kami tidak mendapatkan pembiayaan. Berarti secara swadaya atau Swadaya patungan? kelompok. Ya, swadaya. Kami swadaya komunitas sendiri itu menggalang dana berupa gotong royong membuat ayam bakar. Ya, itu caritan. Ya. Adapun bantuan-bantuan dari IMOF. Tapi itu pun kalau memang ada dari pusat. Karena seperti kemarin Seroja, kita komunitas dapat bantuan juga dari IMOF. Bukan pemerintah. Karena teman-teman yang lain itu berada pada lokasi banjir yang parah. Jadi mereka-mereka yang ada menerima bantuan seperti yang ditetapkan, tetapi IMOF merekomendasikan untuk semua. Kita semua waktu itu dapat bagian. Lalu apakah ada kerjasama dari komunitas Pikun Malaka dengan sesama komunitas lain? Atau Kalau hanya untuk sementara di sini kami bekerja sama dengan disabilitas, penyandang disabilitas, karena di situ ada penyandangnya yang trans, jadi mereka kirim ke kami. Adapun trans yang mempunyai ciri disabilitas, kami offernya ke mereka, jadi kita sama-sama. Lalu apakah ada bantuan berupa dana untuk komunitas Pikun Malaka, misalnya dari pemerintah? Kan seperti yang tadi kakak bilang sudah ada sebuah pengakuan yang jelas dari pemerintah. Apakah pemerintah mengulurkan tangannya untuk ini setiap kali kakak melakukan kegiatan di luar, apakah pemerintah turut membiayai? Sebenarnya kan harus. Apakah pemerintah atau komunitas lainnya turut melakukan Peran pemerintah untuk komunitas, peran pemerintah untuk Malaka, peran pemerintahnya sangat bagus.
Kan di sini hanya kami saja yang tidak pernah memberi, tidak pernah untuk melakukan apa yang bisa kita minta. Kalau memang kita minta pun pasti dikasih. Contoh seperti kemarin saya buat kegiatan yang melibatkan 5 kabupaten khusus Trans. Itu bantuan pemerintahnya ada dari Bapak Bupati, sumbangan yang sangat besar. Mau saya bilang ya selaku pemerintah, walaupun itu kapasitasnya sebagai pribadi di waktu itu, tapi karena beliau menjadi pemilik wilayah Malaka, jadi kami komunitas berterima kasih secara pribadi dan itu pertanyaan berikutnya selaku langsung mulai saja Discord. pertanyaannya itu apa alasan kakak untuk membangun komunitas Pitu Malaka ini? alasan membangun Ya, membangun. alasan membangun komunitas itu, komunitas trans. Kenapa kami membangun suatu komunitas transgender khususnya? Karena mereka itu susah mendapatkan lapangan kerja. Di samping minimnya berpendidikan, lapangan kerja pun susah bagi kelompok-kelompok transgender. Maka dibuatlah komunitas Pitu Malaka sehingga kami bisa menghimpun semua yang trans agar punya lapangan kerja. Pertanyaan berikut, apakah dalam membangun komunitas Pitu Malaka ini dapat mempengaruhi masyarakat setempat? Pengaruh. Saya rasa pengaruh itu cukup mempengaruhi. Dari sisi kemasyarakatan. Dan di mana komunitas itu ada di Malaka, kegiatan religius dari agama pun komunitas itu Malaka itu diundang untuk berpartisipasi. Seperti biasanya tahun genap kita Malaka peranakan besar, itu kami komunitas itu diundang untuk pembersihan dan hias-hias di gua. Jadi kami komunitas merasa bahwa kami dibutuhkan juga dalam masyarakat. Dan berikut, mengapa komunitas Pitu Malaka ini dianggap sangat penting? Secara di mata masyarakat. seperti tadi. Jadi di mata masyarakat itu apakah karena masyarakat merasa tidak nyaman dalam seperti Kalau untuk itu seperti yang tadi awal saya katakan bahwa khusus untuk Malaka, NTT umumnya, tetapi untuk Malaka masih pada posisi ruang aman. Jadi kita komunitas Pitu Malaka itu di mana saja tidak pernah untuk membuat kerusuhan dan tidak pernah ada pandangan negatif dari masyarakat kepada Pitu Malaka. Apa yang terjadi jika tidak ada intervensi terhadap komunitas Pitu Malaka? Intervensi dari pihak Dari masyarakat. sejauh ini belum ada intervensi. Bentuk kegiatan apa saja yang dilakukan oleh komunitas Pitu Malaka? Kegiatan-kegiatan kami itu, kalau rutinitas dalam setiap bulan itu kerja bakti. Kerja bakti itu kami pusatkan di tempat-tempat religi, tempat-tempat umum. Kalau untuk dinas-dinas belum kami itu, karena kami belum di akhir tahun belum. Biasanya awal-awal tahun baru kami memulai pertemuan lagi untuk membahas tahun ke depannya. Dalam membangun suatu kegiatan yang tadi dijelaskan, lalu apa tujuan dalam membangun kegiatan tersebut? Apa tujuan? Tujuan untuk kegiatan yang dimaksud, Ya, kegiatan-kegiatan kami yang dimaksud.
tujuannya agar masyarakat Malaka itu tahu bahwa transgender itu bukan individu yang mencoreng mata masyarakat. Transpuan transgender hadir dalam satu kabupaten itu untuk memberi warna. Di mana masyarakat yang di contoh kecil di pesta tidak ada film pasti tidak laku. Itu memberi warna dalam kehidupan. Jadi kami tidak memaksa untuk kami itu harus dihormati. Jadi kita di Malaka kami komunitas ini merasa masih sangat terpandang oleh masyarakat luas Malaka umum. Dalam kegiatan yang tadi dijelaskan, apakah ada pembiayaan atau modal itu dapat diambil dari mana? Bagaimana? Dari yang tadi sekian kegiatan yang tadi dijelaskan itu, apakah ada pembiayaan atau modal itu dapat diambil dari mana? Kalau kegiatan-kegiatan besar seperti yang kemarin Agustus itu kegiatan yang sangat besar, itu menelan dana 60-an juta. Jadi dana yang kami peroleh itu dari membuat catering itu untuk kegiatan besar dan sumbangan-sumbangan. Kami menjalankan sisi proposal. Tetapi kalau kegiatan-kegiatan kecil itu kami mengambilnya dari kas. Nah, kami punya kas di mana saya wajibkan untuk setiap anggota di dalam 1 bulan, 1 minggunya itu per anggota 10.000. Jadi kami punya kas per bulan itu 10.000 dikali 25 dikali 4. Jadi per anggota itu 40.000. 40.000 dikali 25 anggota dalam setiap bulan. Ini yang setiap bulan. Ya, jadi itu akan kami jadikan dana dan kami simpan di kas komunitas. Dalam kegiatan tersebut, apakah ada kerjasama dengan pihak lain? Kalau kegiatan-kegiatan kami sering berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata. Seperti kemarin kegiatan kami berkolaborasi dengan pariwisata karena didukung penuh oleh pemerintah. Kalau kegiatan-kegiatan yang biasa, gotong royong ataupun di gereja itu kami jalankannya sendiri. Dalam kegiatan tersebut, apakah ada hambatan dan tantangan dalam melangsungkan kegiatan tersebut dan apa solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Hambatan dan tantangan itu secara pribadi saya dan anggota saya belum dapat gitu ya. Karena di mana kami akan pergi, sebelumnya kami mensosialisasikan diri dulu kemana kami harus pergi. Seperti kalau contoh kami harus ke Gua. Apa pandangan masyarakat? Jadi yang pertama kami harus tuju itu pastor propi. Kami sosialisasikan bahwa kami harus ke sana dalam kegiatan bakti sosial. Di mana tempat akan yang kami tujui, kegiatan yang akan kami laksanakan di tempat itu, kami harus berkoordinasi. Apa diterima? Sudah. Langsung Om. Baik, saya tambahkan ada beberapa pertanyaan lagi. Yang tadi kakak sebutkan bahwa banyak kegiatan yang misalnya kakak mau melakukan, kakak sama-sama yang lain kerja apa dalam kegiatan tersebut. Adakah masalah-masalah yang kakak alami atau apa dalam kegiatan itu berjalan mulus? Ya, seperti yang tadi, tantangan dan hambatan yang kami alami. Dan seperti saya sampaikan bahwa sejauh ini tidak ada. Karena apa yang kami lakukan
selama ini belum ada. Lalu ini pertanyaan penutup, ini lebih menuju bukan pertanyaan tapi ini menurut kakak dari komunitas Fitur Melaka, kakak yang sebagai ketua, kesan atau pesan apa saja yang ingin kakak sampaikan kepada kami mahasiswa, terus masyarakat ataupun pemerintah. Pesan seperti apa kakak ingin berikan kepada masyarakat, kami, kepada pemerintah juga. Dari saya ketua komunitas Fitur Melaka, saya memberikan pesan dan kesan untuk adik-adik saya. Ya. Kalau untuk pemerintah kan luas, Ya. masyarakat. Kalau mungkin di luar, tapi kalau di Malaka penerimaannya cukup. Pesan dan pesan dari saya untuk adik-adik yang hari ini berkunjung, Ya. jangan menjadikan diri bumerang dalam hidup. Jadilah suatu pribadi yang mana mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Berjalan sama-sama, tapi utamakanlah dulu yang penting di luar sebelum kita. Karena kita menjadi sukses bukan karena diri, tapi harus dari orang lain sesama. Karena kami Fitur Melaka itu punya prinsip bahwa jadilah superior bagi komunitas dan sehingga komunitas itu bisa berjalan dengan baik karena ada kekompakan satu sama lain.